Di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, di sini beliau menyebutkan di dalam kitabnya, wa'lam annal haya'a naw'an. Ketahuilah bahwasanya sifat malu itu ada dua. Yang pertama adalah malu dari bawaan lahir yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu, sifat malu itu tidaklah datang kecuali dengan membawa kebaikan. Kebaikan apa yang dibawa oleh sifat malu? Sifat malu itu menghalangi seseorang dari berbuat keburukan dan juga melakukan akhlak-akhlak yang tercela. Sifat malu juga mendorong seseorang untuk mempergunakan akhlak yang mulia serta penjagaan terhadap dirinya. Dan ini merupakan bagian keimanan yang sangat tinggi, bagian keimanan yang paling tinggi. Diriwayatkan dari Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, man istahya ikhtafa. Siapa yang memiliki sifat malu, maka dia telah menjaga dirinya. Artinya, dia tidak sembarangan di dalam berucap, dia tidak sembarangan di dalam berbuat. Wa man ikhtafa ittaqa. Dan siapa yang menjaga dirinya, maka dia telah bertakwa. Wa man ittaqa wuqiya. Dan siapa yang telah bertakwa, maka dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang kesatria dari negeri Syam yang bernama Al-Jarrah ibn Abdullah Al-Hakami, beliau pernah berkata, taraktu dzunuba hayaan 40 sana thumma adrakanil wara'u. Aku meninggalkan dosa karena malu selama 40 tahun. Lalu kemudian aku mencapai derajat wara' di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wara' ini adalah berhati-hati di dalam menjalankan agama. Sebagian ulama mengatakan, ra'aitul ma'asiya nadhalatan fataraktuha muru'atan fastahallat diyanatan. Aku melihat bahwasanya maksiat itu merupakan suatu kehinaan dan suatu yang rendah. Maka aku meninggalkannya karena untuk menjaga kehormatan diri. Maka meninggalkan maksiat tersebut menjadi bagian dari agamaku. Ini sifat malu yang pertama, yaitu malu yang merupakan bawaan dari lahir. Wa na'usani, beliau melanjutkan, sifat malu yang kedua adalah sifat malu yang kita peroleh dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan hamba-hambanya. Kita mengetahui, kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi hamba-hambanya. Bahkan kita meyakini Allah mengetahui pandangan-pandangan khianat, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada seorang hamba. Maka ini merupakan bagian keimanan yang sangat tinggi, bahkan merupakan derajat ihsan yang paling atas. Dan Nabi SAW pernah bersabda kepada seseorang, istahi minallahi kama tastahi rajulan salihan min asyiratik. Malulah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kamu malu kepada seorang yang saleh dari kalangan keluargamu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, al-istihya'u minallahi, malu kepada Allah, an tahfadhar ra'sa wa ma wa'a, adalah engkau menjaga kepala dan apa yang ada di sekitarnya, mata, telinga, mulut, fikiran. Maka ini merupakan bagian dari kepala. Maka sifat malu itu adalah menjaga kepala dan apa yang ada di dalam kepala itu sendiri. Wal batana wa ma hawa, menjaga perut dan apa yang masuk di dalamnya, menjaga makanan, memilih makanan yang halal yang kita masukkan ke dalam perut kita. Wa an tazkural mauta wal bila, sifat malu itu adalah juga engkau selalu mengingat kematian dan mengingat bahwasanya jasadmu pasti akan hancur. Wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya, dan siapa yang menginginkan negeri akhirat, dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallah, maka siapa yang telah melakukan demikian, sungguh dia telah memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.